Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di masjid ini. Kita dapat kembali duduk di masjid ini setelah sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah. Dan sambil menunggu datangnya waktu sholat isya, dan setelahnya kita akan melanjutkan kembali di sini pembahasan tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita telah sampai pada pembahasan terkait perang Khaybar. Perang Khaybar ini adalah salah satu perang besar yang terjadi pada masa hidup Rasulullah. Ini adalah salah satu perang besar yang menentukan bagaimana hubungan antara Islam dan orang-orang Yahudi pada waktu itu di Jazirah Arab. Dan pada pertemuan sebelum inilah kita sampaikan beberapa hal yang mengarah kepada meletusnya perang Badar. Perang Khaybar. Pada pertemuan sebelum inilah kita sampaikan beberapa hal yang menjadi pengantar menuju meletusnya perang Khaybar. Perlu kita ingatkan bahwa perang Khaybar ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Perang Khaybar ini adalah perang antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi Khaybar. Jadi ini perang lawan orang-orang Yahudi. Perang lawan orang-orang Yahudi. Kemudian sebab terjadinya perang ini adalah karena Rasulullah mendapatkan laporan tentang bersembunyinya tokoh-tokoh Yahudi yang menjadi otak di balik terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq. Jadi aktor-aktor intelektual, otak dari terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah itu adalah orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Rasulullah mendapatkan laporan ini sudah lama, dan Rasulullah baru bisa mewujudkan perhitungan atas tokoh-tokoh Yahudi yang dimaksud setelah perjanjian Hudaybiyah. Baru bisa mewujudkannya setelah perjanjian Hudaybiyah. Dan sepulang dari perjanjian Hudaybiyah, tidak lama dari itu barulah Rasulullah berangkat ke Khaybar. Kemudian perlu diketahui bersama bahwa Khaybar ini terletak lokasinya di arah utara.
Jadi kalau misalnya dari Madinah ke arah utara atau timur laut, maka di sanalah ada kota Khaybar. Dan Khaybar dikenal sebagai kota yang di sana terdapat banyak benteng Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi tinggal di dalam benteng-benteng mereka. Kemudian di sekitar benteng-benteng tersebut terdapat lahan-lahan pertanian dan perkebunan milik Yahudi Khaybar. Artinya Khaybar ini tempat yang ditinggali oleh orang-orang Yahudi dan mereka hidup dari lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Jadi kalau misalnya Mekah dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pedagang Quraisy, kebanyakan adalah berdagang. Lalu Madinah ada sebagian berdagang, ada sebagiannya lagi bercocok tanam di lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Maka di Khaybar kebanyakannya adalah bertani atau berkebun. Nah, ini keterangan umum tentang Khaybar. Jadi kesanalah Rasulullah menuju. Pada waktu itu Rasulullah mengumumkan bahwa yang ikut dalam pasukan ke Khaybar itu hanya orang-orang yang ikut dalam perjalanan ke Hudaybiyah. Hanya itu. Sehingga kita simpulkan jumlahnya hanya 1.400 orang. 1.400 orang sahabat. Ini jumlah kaum muslimin. Datang ke Khaybar, ke tengah-tengah Yahudi Khaybar untuk menaklukkannya. Lalu kita sampaikan juga bahwa kalau Rasulullah biasanya hendak menyerang musuh, beliau akan merahasiakan tujuannya. Ini sudah menjadi kebiasaan Rasulullah. Kalau beliau hendak menyerang satu musuh yang ada di utara, maka Rasulullah rahasiakan musuh tersebut yang akan dituju. Lalu Rasulullah membuat semacam kamuflase. Musuh ada di utara, beliau berangkat ke arah selatan, seolah-olah hendak menyerang musuh di selatan, tapi kemudian berbelok menuju ke utara untuk mengelabui pantauan musuh yang akan diserang. Dan tentu saja tujuannya untuk menimbulkan efek kejut dalam serangan. Biasanya begitu Rasulullah melakukan serangan-serangan beliau ke tempat musuh. Berbeda dengan Khaybar, Rasulullah tidak melakukan itu. Rasulullah mengumumkan tujuan mereka dan semua orang tahu Rasulullah akan menuju Khaybar. Maka tentu saja banyak orang-orang yang tertarik untuk ikut serta. Bahkan orang-orang munafik pun tertarik untuk ikut serta karena mereka tahu di Khaybar itu terdapat banyak harta, banyak bahan makanan, bakal didapat banyak ghanimah. Tapi Rasulullah membatasi hanya yang ikut ke perjanjian Hudaybiyah saja yang boleh ikut dalam pasukan itu. Jadi Rasulullah batasi. Dan ketika Rasulullah berangkat ke Khaybar, seperti yang telah kita sampaikan, betullah orang-orang munafik yang ada di Madinah membocorkan rencana itu kepada orang-orang Yahudi Khaybar, bahwasanya Muhammad akan menyerang kalian. Bersiap-siaplah, jumlahnya segini dan segini. Jadi bisa terbayang, bisa kita maklumi bersama kenapa Rasulullah selalu merahasiakan tujuan serangan beliau, kemana beliau akan menyerang. Karena di Madinah ada musuh dalam selimut, yaitu orang-orang munafik. Ketika mereka tahu nyerangnya ke Khaybar, dikirimlah pesan rahasia kepada Yahudi-Yahudi Khaybar untuk siap siaga, untuk bersiap-siap. Dan telah kita sampaikan juga bahwa makar ini Allah balas. Rasulullah tidak langsung ke Khaybar. Rasulullah berangkat terlebih dahulu ke arah Syam, lalu memutar balik dari arah Syam baru ke Khaybar untuk menutup jalur kalau ada orang-orang Yahudi Khaybar segera pergi ke Syam. Jadi ditutup jalurnya seperti itu. Dan ternyata yang seperti ini membuat orang-orang Yahudi Khaybar mereka membatalkan pikiran yang mereka miliki. Mereka menyangka Rasul bakal datang, mereka kemudian
menghapusnya, menganggapnya tidak jadi. Karena Rasulullah ke Syam dulu, ke arah Syam, baru kemudian berputar, baru ke arah Khaybar. Jadi ketika mereka, orang-orang Yahudi Khaybar sudah bersiap-siap, mereka menunggu-nunggu dan kemudian menyimpulkan Rasulullah nggak jadi. Padahal Rasulullah sedang bermanuver. Beliau ke arah Syam, baru balik menuju ke Khaybar. Dan terjadilah kemudian efek kejut yang diharapkan oleh mereka. Nah, ini pembahasan terakhir kita pada pertemuan sebelum ini. Kita akan lihat sekarang bagaimana meletusnya perang Khaybar. Qala rahimahullah, berkata Al-Mubarakfuri, penulis kitab ini, kitab Ar-Rahiqul Mahtum, wa batal muslimun al-lailatal akhirah allati bada'a fi sabahiha al-qital qariban min Khaybar. Setelah Rasulullah bermanuver, berbalik arah dari Syam menuju Khaybar, maka pasukan tersebut mendekati Khaybar. Lalu di malam terakhir, ketika mereka sudah dekat dengan Khaybar, di malam sebelum mulainya perang Khaybar, kaum muslimin, Rasulullah, para sahabat bermalam di satu tempat yang jaraknya dekat dengan Khaybar. Wala tash'ur bihim al-yahud. Dan pada waktu itu orang-orang Yahudi Khaybar, mereka nggak menyangka Rasulullah sudah dekat posisinya dengan Khaybar. Jadi mereka sudah menghilangkan persangkaan Rasulullah bakal nyerang mereka. Mereka menganggap Rasulullah nggak jadi, karena ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Padahal Rasulullah lagi bermanuver di jalan yang ke arah Syam, lalu berputar balik baru menuju Khaybar. Mereka mengira Rasulullah nggak jadi, padahal Rasulullah jadi. Nah, ketika sudah dekat dengan Khaybar, Rasulullah menghentikan pasukan, mengistirahatkan pasukan di malam serangan ke Khaybar. Lalu disebutkan di sini, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ata qauman bilailin lam yuqarribuhum hatta yusbiha. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mendatangi satu kaum yang akan diserang, jika sampai di tempat kaum yang akan diserang itu malam hari, Rasulullah tidak akan mendekati mereka sampai pagi. Jadi menunda serangan sampai terang matahari. Artinya bukan kebiasaan Rasulullah menyerang musuh di malam hari. Dan ini tentu saja termasuk diantara kebiasaan orang-orang Arab zaman dahulu. Mereka itu berperang dari pagi sampai sore, malam istirahat. Kalau perang belum selesai dilanjutkan besok pagi. Nah, Rasulullah dan pasukan sudah mendekati Khaybar di malam hari. Artinya kalau mau menyerang Khaybar bisa dilakukan di malam hari. Tapi kebiasaan Rasulullah bukan begitu. Rasulullah menghentikan pasukan, mengistirahatkan pasukan di malam itu, pada jarak mereka sudah dekat sekali dengan Khaybar. Lam yuqarribhum, Rasul tidak mendekati mereka hatta yusbiha, sampai datang pagi. Falamma asbaha shallal fajra bigolas. Lalu ketika masuk waktu subuh, tentu saja sebelum subuh mereka semua sudah dibangunkan, sudah bersiap-siap. Lalu ketika datang waktu subuh, waktu sholat subuh, Rasulullah sholat subuh dengan pasukan itu di awal waktu, ketika malam masih gelap. Bigolas, ketika masih gelap. Dan ingat, Rasulullah itu kalau sedang tidak berperang, lagi mukim di Madinah, beliau itu biasanya setelah azan sholat subuh, beliau sholat sunnah dulu di rumah. Sholat sunnah dulu di rumah, kemudian beliau istirahat, ya. Jadi tidak buru-buru, ya, tidak buru-buru. Rasulullah baca dulu dalam sholat sunnahnya itu Al-Kafirun di rakaat pertama, kemudian Al-Ikhlas di rakaat kedua. Setelah selesai Rasulullah istirahat sebentar, kemudian beliau baru berjalan ke masjid. Nah, ini mah enggak, ini di awal waktu. Jadi masuk waktu subuh, beliau langsung mengerjakan sholat subuh, ya, dengan para sahabat beliau. Wa raqibal muslimun, lalu setelah selesai semua mereka pun bergerak menuju Khaybar. Fa kharaja ahlu Khaybar, ketika Rasul bergerak bersama pasukan, beliau dan pasukan tiba ketika penduduk Khaybar sudah mulai keluar dari benteng masing-masing menuju lahan-lahan mereka. Fa kharaja ahlu Khaybar bimasahihim wa mukat
Maka pada waktu itu penduduk Khaybar yang sudah pada keluar sedang berjalan menuju lahan-lahan mereka, mereka berjalan seperti biasa, seperti hari-hari yang lalu, seperti hari-hari kemarinnya. Mereka jalan ya berkelompok-kelompok sambil membawa alat-alat untuk berkebun atau bertani. Ada yang bawa pacul, ada yang bawa garpu, ada yang bawa keranjang, seperti biasa, seperti nggak ada pikiran macam-macam. Mereka menjalani hari sebagaimana biasanya. Mereka keluar. Sementara dari arah sisi berlawanan, Rasul pasukan sedang menuju mereka. Sedang menuju mereka. La yash'urun. Mereka enggak menyadari di depan mereka, beberapa puluh meter depan mereka, itu pasukan Islam sedang jalan menuju mereka. Bal kharaju li ardihim. Bahkan mereka waktu itu keluar ramai-ramai, kelompok-kelompok mereka berkelompok-berkelompok menuju tanah mereka, lahan-lahan mereka. Nah, sampai kemudian di titik tertentu ketika jarak pandang mereka semakin dekat dan terlihat bayangan pasukan Islam di depan, ra'au al-jaish, mereka pun melihat pasukan Islam. Dan ini tentu saja membuat mereka kaget bukan alang kepalang. Qalu, mereka berkata, mereka berteriak satu sama lain, panik, histeris, Muhammad wal khamis, Muhammad wallahi wal khamis. Muhammad dan pasukannya, demi Allah Muhammad dan pasukan. Mereka teriak satu sama lain dengan kaget dan penuh ketakutan. Ya. Tsumma raja'u haribina ila madinatihim. Lalu mereka balik badan melarikan diri. Ya. Pulang kembali ke benteng-benteng mereka, lari tunggang langgang menuju benteng masing-masing. Dan pada waktu itu Rasulullah serta para sahabat melihat kejadian itu. Artinya kedatangan mereka membuat orang-orang Yahudi Khaybar terkejut, bukan main. Bahkan waktu itu Rasulullah berkata, ketika melihat Yahudi itu lari tunggang langgang seperti itu, Allahu Akbar, kharibat Khaybar, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Kharibat Khaybar artinya rugilah Khaybar, hancurlah Khaybar. Ini sekali lagi efek kejut dalam serangan itu sesuatu yang berpengaruh. Dan kita saksikan dulu kakek-kakek kita, mereka yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru seumur jagung, itu sering menggunakan efek kejut untuk menyerang Belanda yang datang hendak merebut kemerdekaan kita. Pakai apa efek kejut? Nyerang sebelum subuh, makanya ada istilah serangan fajar. Ya. Itu bukan cerita fiktif, itu kejadian. Ya. Karena orang-orang Belanda mereka nggak biasa berperang dengan gaya kayak begitu. Ya. Masih pada tidur, mereka kan nggak sholat subuh ya. Kalau kakek-kakek kita sholat subuh, sholat malam. Jadi mereka memanfaatkan kebiasaan harian mereka untuk menyerang, sehingga mereka melakukannya biasa dalam jalur kehidupan yang biasa gitu. Bangun jam segitu, aktivitas dimulai, ada yang pergi ke kebun, ada yang pergi ke pasar di jam-jam segitu, ada yang baru selesai sholat subuh, kayak gitu. Langsung melakukan serangan, dan itu sesuatu yang nggak berat, lumrah mereka lakukan. Bangun di waktu itu, makanya ada serangan fajar, dan itu berkali-kali. Meskipun tentu saja dengan serangan itu tidak menimbulkan kerusakan yang fatal, tapi setidaknya itu membuat mental musuh jatuh. Diserang lagi. Baru bangun tidur, langsung tiba-tiba diserang. Belum dalam keadaan siap, belum sarapan. Diserang. Ada yang sebagai masih tidur, diserang. Jadi memang betul-betul pengaruhnya besar dalam serangan-serangan seperti itu, efek kejut. Bahkan kita sempat dapatin cerita tentang bagaimana dulu ya, pasukan Siliwangi itu sering melakukan yang begini, efek kejut. Tujuannya bukan untuk menghancurkan musuh sampai hancur-hancur itu, enggak. Kalah jumlah pasti, kalah senjata. Tapi apa? Serangan tiba-tiba.
Ya, serangan tiba-tiba, serang bagian depannya, serang bagian belakangnya, habis itu lari masuk ke dalam hutan. Besoknya begitu lagi. Ketika besoknya pasukan Belanda sudah siap-siap, mereka berhenti, libur. Ya. Ketika mereka sudah lengah, serang lagi begitu. Di pos-pos tempat militer Belanda berada. Dan itu cukup membuat mental musuh itu jatuh. Ya. Mereka cukup membuat apa? Cukup membuat musuh itu menjadi apa? Menjadi nggak tenang gitu. Senjata mereka boleh modern, boleh lengkap, tapi diserang kayak begitu, siapa yang nggak emosi? Siapa yang nggak terguncang? Lagi tidur diserang, diberondong. Mungkin yang mati cuma 1-2, tapi kejutannya itu yang buat satu barak. Jadi apa? Jadi nggak tenang. Jangan-jangan sekarang bakal diserbu lagi. Jangan-jangan besok pagi kita serang lagi. Mereka siaga, ternyata nggak diserang. Pas mereka lengah, diserang kayak gitu. Nah, efek kejut dalam serangan itu betul-betul memberikan pengaruh. Rasulullah pun melakukannya dulu begitu. Orang-orang Yahudi langsung lari ketakutan, masuk ke benteng masing-masing. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah, bicara tentang benteng, maka perlu diketahui, kita ingatkan lagi bahwa di Khaybar itu banyak benteng-benteng. Banyak sekali benteng-benteng Yahudi. Tetapi dari sekian banyak benteng itu, ada 8 benteng yang paling besar dan paling kuat. Ada 8 benteng yang paling besar dan paling kuat. 8 benteng itu kita sebutkan namanya, sebagaimana di sini disebutkan oleh Mubarak Furi. Yang pertama benteng Naim, yang kedua benteng So'ab, yang ketiga benteng Zubair, yang keempat benteng Ubay, yang kelima benteng Nizar, kemudian yang keenam benteng Al-Qamus, lalu yang ketujuh benteng Al-Watih, dan yang kedelapan benteng Sulalim, As-Sulalim. Ini nama-nama benteng Yahudi Khaybar yang besar dan kuat. 8 benteng itu, Naim, So'ab, Zubair, Ubay, Nizar, Qamus, Watih, dan Sulalim. Jadi ada 8 benteng Yahudi yang paling kuat dan paling besar. Nah, benteng-benteng itulah yang diincar oleh Rasulullah. Lalu kata Al-Mubarak Furi, wal qitalul mariru inna madara fi syatril awal minha amma syatrul thani fahusunuha ats-tsalatsa ma katsiratil muharibin fiha sallamat dunaha qital. Jadi ini beliau langsung nyebutin ringkasannya di awal sebelum menyebutkan rinciannya. Jadi 8 benteng yang tadi kita sebutkan, perang itu ya, itu hanya berlangsung pada 5 benteng pertama yang tadi kita sebutkan. Naim, So'ab, Zubair, Ubay, dan Nizar. Hanya di 5 benteng itu serangan kaum muslimin tertuju. Hanya di 5 benteng itu terjadi perang. 3 benteng terakhir yang tadi kita sebut namanya Al-Qamus, Al-Watih, dan As-Sulalim, penghuni-penghuni benteng menyerahkan diri, mengajak damai Rasulullah. Jadi ini adalah salah satu bentuk pertolongan Allah. Dan ini tentu saja mempersingkat upaya yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi dari 8, 5 terjadi perang, 3 nyerah. 3 menyerah. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu atau secara ringkas kita akan lihat bagaimana 5 perang terjadi di 5 benteng pertama. Dan kalau dibandingkan dengan perang-perang sebelumnya, perang Khaybar ini tuh seperti ini. Mengepung benteng, menguasai. Mengepung benteng, mengalahkan musuh, kuasai benteng itu. Terus begitu. Dari satu benteng ke benteng berikutnya, ke benteng berikutnya, terus begitu. Jadi ini tuh beda dengan perang Badar yang langsung perang terbuka, atau perang Uhud perang terbuka. Ini langsung, itu semua perang langsung. Yang ini enggak.
Mereka mengepung satu benteng, polanya tuh gitu, mengepung satu benteng, kemudian mengalahkan musuh, lalu kuasai benteng. Kemudian gerak ke benteng berikutnya. Kepung benteng itu, kalahkan musuh, lalu kuasai benteng. Bergerak ke benteng berikutnya. Terus begitu. Ini polanya begitu di Khaybar. Makanya perang Khaybar itu sebagian orang nyebutnya bukan perang, tapi penaklukan. Tapi apa penaklukan? Karena memang isinya tuh begitu. Perang penaklukan, perang penaklukan, perang penaklukan, sampai terakhir ini dikuasai semuanya. Dan itu saja, ini lebih berat daripada perang Badar atau perang perang Badar, perang Uhud yang cuma dari pagi sampai sore. Ini berhari-hari. Kalau sudah berhari-hari perlu apa? Tenaga yang panjang, nafas yang selalu ada. Kemudian perlu apa? Perlu logistik. Nah, dari sini saja udah kebayang perjuangan Rasulullah dulu dan para sahabat itu betul-betul luar biasa, enggak main-main. Perjuangan mereka supaya agama ini jaya dan sampai kepada kita di hari ini enggak sedikit. Ya enggak sedikit. Makanya kita mengkaji kehidupan beliau dan para sahabat supaya kita tuh sadar dan ingat agama Islam ini sampai kepada kita itu enggak instan. Perlu perjuangan panjang yang enggak sebentar. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah para sahabat. Sehingga ironis kalau misalkan kita di zaman sekarang di negeri ini kita enggak kenal, enggak tahu bagaimana perjuangan Rasulullah para sahabat dahulu. Bagaimana mereka berupaya mati-matian supaya agama ini menang, jaya dan sampai kepada kita. Dan sampai kepada kita. Agama ini sampai kepada kita dan kita peluk. Sehingga patutlah kita itu untuk selalu mencari tahu, lalu mengetahui dan menceritakan lagi kepada keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, bagaimana dulu perjuangan Rasulullah ya, menyebarkan agama, mempertahankan agama ini, dan berusaha bagaimana agama ini tersebar sampai kepada kita hari ini. Salah satunya ini perang Khaybar. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Yang pertama adalah penaklukan benteng Naim. Disebutkan di sini oleh Al-Mubarakfuri, "Ammal Yahud fa innahum lamma ra'au al-jaysh wa farru ila madinatihim tahassanu fi husunihim." Orang-orang Yahudi yang tadi kita sebutkan, mereka ketika melihat pasukan Rasulullah datang, mereka lari, melarikan diri, kabur ke kota mereka, bersembunyi di benteng-benteng mereka. Wa awwalu, kemudian disebutkan di sini, wa awwalu hisnin hajamahul muslimun min husunihim ats-tsamaniyah huwa hisnu Naim. Dan benteng pertama yang diserbu oleh kaum muslimin adalah benteng Naim. Jadi dari 8 benteng tadi kita sebutkan, benteng Naim yang dituju pertama. Kenapa? Karena benteng Naim inilah yang paling besar dan paling kuatnya. Jadi dari 8 tadi, benteng Naim yang paling besar dan paling kuatnya. Maka benteng itulah yang dituju. Jadi kebayang ya, polanya itu, benteng-benteng ditaklukkan satu persatu. Tapi yang pertama kali ditaklukkan yang paling kuatnya, yang paling besarnya. Jadi bukan yang paling kecilnya, udah yang lebih gampang dulu lah. Yang kecil-kecilnya dulu baru yang gede, enggak. Yang gedenya dulu diserang. Yang gedenya dulu diserbu. Benteng Naim. Nah, benteng ini disebutkan di sini oleh Mubarakfuri, benteng ini dipimpin oleh seorang pahlawan Yahudi terkenal yang bernama Marhab. Marhab ini jagoan Yahudi, jago perang, jago duel, orangnya besar. Tapi besarnya besar normal, besar manusia biasa, bukan setinggi pohon kurma. Karena ada kita dapatin cerita Marhab ini sebesar pohon kurma, itu enggak betul. Manusia biasa, normal, 2 meter sekitar itulah. Ini Marhab. Nah, Marhab ini pemimpin atau yang dianggap sebagai pemimpin di dalam benteng Naim. Di dalam benteng Naim.
Dan satu orang marhab ini, seperti disebutkan di sini, ini terhitung setara dengan 1000 orang biasa. Satu orang marhab sama kuatnya dengan 1000 orang biasa, atau setara kemampuan perangnya dengan 1000 orang biasa. Berarti bisa kita simpulkan marhab ini orang yang sering berperang dan punya banyak pengalaman dalam perang. Karena semakin jago seseorang, dia akan semakin memiliki sesuatu yang itu tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan disebutkan satu marhab ini sebanding dengan 1000 orang biasa. 1000 orang biasa. Nah, pada waktu itulah Rasulullah mengarahkan pasukan ke sana. Maka benteng Naim yang pertama diserbu. Pada hari pertama penyerbuan, pengepungan benteng Naim, yang memimpin pasukan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah memimpin secara keseluruhan, tapi penyerbuan, pengepungan dipimpin oleh Abu Bakar. Dari pagi sampai sore benteng tersebut kuat, tidak bisa dibobol. Sore ditarik mundur, istirahat. Mereka berkemah. Masuk hari kedua ditunjuk Umar. Tetap kuat. Dan terus begitu sampai hari ke-9. Artinya benteng Naim, benteng paling kuat ini bisa bertahan sampai 9 hari. Nah, di hari-hari itu marhab di hari-hari tersebut menantang sahabat-sahabat Rasulullah untuk berduel. Jadi marhab dengan gagah berani keluar dari benteng, nantangin duel sambil memutar-mutar pedangnya. Jadi pedangnya dikeluarin dari sarung, lalu diputar-putar, nantangin para sahabat untuk duel satu lawan satu. Dan pada waktu itu marhab melantunkan syair provokatif. Kata marhab, qad alimat Khaybaru anni marhab. Sungguh Khaybar ini sudah tahu siapa marhab ini. Syakis silah batul mujarrab, yang jago memainkan senjata dan pemberani yang sudah teruji. Idzal hurubu akbalat talahab. Jika perang telah berkobar, marhab maju dengan garang. Jadi disampaikan syair-syair ini yang tadi kita maksud itu terjemahan saja ya, maksudnya itu mendekat makna dari syair tersebut. Tapi yang jelas rasa syair itu ketika didengar oleh para sahabat itu adalah sesuatu yang memprovokasi. Sesuatu yang memprovokasi para sahabat untuk maju meladeni. Dan pada kesempatan pertama ditantang seperti itu, yang maju meladeni adalah sahabat Rasulullah yang bernama Amir. Sahabat Rasulullah yang bernama Amir bin Salamah bin Al-Aqwa, atau Amir bin Al-Aqwa. Amir bin Al-Aqwa ini maju ke depan meladeni tantangan marhab. Maka mereka pun berduel. Dan duel tersebut berlangsung dalam tempo yang sebentar. Satu sama lain menyarangkan 2 pukulan. Yang satu menyarang pukulan ditangkis, dibalas satu-satu. Lalu yang kedua Amir melepaskan tebasan, ditangkis oleh marhab. Gantian marhab menebas yang kedua, ditahan pakai tameng. Nah, lalu serangan ketiga Amir kepada marhab itu diarahkan ke betis marhab. Nah, pada waktu itu pedang yang dipakai oleh Amir adalah pedang pendek. Jadi bukan pedang panjang, pedangnya pendek. Ketika diarahkan ke betis marhab, marhab mengelak. Sehingga laju tebasan pedang Amir itu mengenai lutut sendiri. Jadi kalau misalnya pegang pakai tangan kanan, ngarahin ke betis marhab yang kanan, marhabnya ngelak, laju pedang itu deras meluncur mengenai lutut kiri. Jadi apa? Senjata makan tuan. Ternyata itu membuat Amir oleng, pendarahan, dan
semakin parah sampai kemudian meninggal dunia terbunuh. Nah, pada waktu itu para sahabat ada yang berkata, ya, bahwa Amir itu bunuh diri. Ya. Batal, maksudnya amalan Amir itu batal karena dia membunuh dirinya sendiri. Dia karena senjata makan tuan gitu ya istilahnya. Hendak menyerang marhab, nggak kena, malah kena badan sendiri. Jadi itu sebab terbunuhnya Amir. Sebagian sahabat komentar, ya, batil, maksudnya batal. Amal-amalnya gugur kalau begitu karena bunuh diri. Maka setelah perang, keponakan Amir namanya Salamah mengadu kepada Rasulullah, bertanya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang Amir batal amalannya? Lalu kata Rasulullah, innalahu la ajrain, sesungguhnya Amir mendapatkan 2 pahala. Ya. Innahu la jahidun mujahid, dia ini adalah orang yang bersungguh-sungguh lagi mujahid. Ya. Maksudnya apa? Amir enggak sebagaimana yang dikatakan seperti itu. Amir mendapatkan surga, Amir seorang mujahid, dia terbunuh sebagai seorang syahid. Nah, yang berkata ini adalah Rasulullah. Dan Rasulullah tidaklah mungkin berkata dengan hawa nafsu. Apa yang Rasulullah sampaikan itu berasal dari wahyu. Sehingga sabda Rasulullah itu membuat tenang Salamah, keponakan Amir. Nah, kembali kepada duel tadi. Ini duel yang pertama yang terjadi di medan perang Khaybar. Setelah itu Marhab masih sempat membunuh sahabat Rasulullah lainnya yang bernama Yasir, dan sampai saat itu belum ada yang bisa mengalahkan Marhab. Setelah sholat Isya kita lanjutkan kembali cerita ini, bagaimana kaum muslimin mengepung benteng-benteng Yahudi. Kita break sholat Isya dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin jamaah masjid yang semoga dirahmati oleh Allah. Kita masih dalam pembahasan tentang bagaimana pengepungan terhadap benteng Naim. Benteng pertama, benteng paling kuat, benteng paling besarnya di Khaybar. Dan telah kita sampaikan tadi sebelum sholat Isya bahwa pengepungan terhadap benteng tersebut berlangsung selama 9 hari. Sampai hari ke-9 belum ada tanda-tanda benteng itu bisa dibobol, benteng itu bisa ditembus. Belum berhasil. Sampai hari ke-9. Maka seperti biasa di akhir hari Rasulullah menarik pasukan, kemudian mereka kembali ke tempat mereka berkemah. Nah, di malam hari itu, di malam hari yang ke-10, Rasulullah SAW tiba-tiba beliau bersabda di depan para sahabat beliau waktu itu. Kata Rasulullah, la u'tiyanna royah godan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu wa yuhibbullaha wa rasulahu. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, besok betul-betul akan kuserahkan bendera perang ini kepada seorang laki-laki, maksudnya laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah, yang Allah dan Rasulnya mencintai dia, dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu dalam tambahan riwayat lainnya, yaftahullahu ala yadaihi, Allah akan menaklukkan benteng ini di tangannya. Jadi orang tersebut, sahabat tersebut akan memimpin pasukan menaklukkan benteng itu besok. Ini malam ke-10. Rasulullah tiba-tiba bersabda seperti itu. Dan Rasulullah nggak menyebutkan nama sahabat yang dimaksud, tidak menyebutkan nama orangnya. Besar kemungkinan Rasulullah juga belum mengetahui siapa sahabat yang dimaksud.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu kepada beliau, lalu disampaikan kepada para sahabat di malam ke-10, di waktu ketika mereka masih belum bisa menaklukkan benteng Naim. Dan tentu saja kita bisa bayangkan bagaimana waktu itu para sahabat 9 hari berturut-turut gagal terus. Lalu Rasulullah tiba-tiba mengucapkan sabda itu yang berisi kabar gembira. Besok benteng itu akan ditaklukkan. Dan orang yang menaklukkannya, memimpin pasukan menaklukkannya adalah seorang laki-laki yang Allah dan Rasulnya mencintai dia. Laki-laki ini mencintai Allah dan Rasulnya. Maka di malam hari itu para sahabat mereka kasak kusuk. Para sahabat mereka berbicara tentang siapa orang yang dimaksud. Mereka berbicara tentang siapa orang yang dimaksud, menebak-nebak, dan mereka para sahabat, mereka banyak yang mengharapkan dirinya sebagai orang yang dimaksud. Jadi sahabat A berharap itu adalah dirinya, sahabat B berharap itu dirinya, sahabat C berharap itu dirinya, terus begitu. Sebagian sahabat seperti itu berpikir di malam hari itu, berharap-harap, ya, berharap-harap dia orangnya, dialah orangnya, sayalah orangnya, mudah-mudahan itu saya, mudah-mudahan itu saya. Itu malam hari sebelum hari ke-10. Dan di antara yang berharap-harap seperti itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Umar ketika beliau sudah menjadi khalifah pernah mengatakan, seumur hidupku aku tidak pernah, maksudnya seumur hidupku dalam Islam, aku tidak pernah mengharapkan kedudukan, mengharapkan posisi kecuali di malam itu. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda menyatakan bahwa laki-laki yang dimaksud mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintai laki-laki tersebut. Jadi karena faktor itu Umar berharap itu aku. Hanya itu. Umar mengharapkan kedudukan. Umar mengharapkan sesuatu dari kedudukan. Maka keesokan harinya ketika manusia bersiap-siap berkumpul dan berharap-harap cemas, tiba-tiba Rasulullah datang dan berkata, "Aina Ali? Mana Ali? Mana Ali bin Abi Thalib?" Maka dikatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, huwa yashtaki ainai." Ali sedang sakit mata. Ali mengeluhkan matanya, maksudnya sakit mata. Maka Rasulullah minta dipanggilkan Ali, dibawakan Ali ke situ. Jadi ternyata Ali sedang sakit mata. Dan karena sakit matanya itu mungkin parah, Ali nggak datang pagi itu berkumpul dengan para sahabat, masih dengan sakit matanya. Lalu didatangkanlah Ali, dibawa Ali ke hadapan Rasulullah. Oleh Rasulullah, beliau kemudian berdoa, kemudian Rasulullah SAW meniup mata Ali, ditiup. Ditiupnya itu bukan ditiup biasa, ditiup yang mungkin ujung tiupannya itu tercampur dengan air ludah Rasulullah sedikit. Jadi bukan semata-mata ditiup ujungnya ada ludah gitu, ada bagian dari ludah Rasulullah. Maka setelah itu Ali pun sembuh seketika. Fabari'a, maka sembuhlah seketika mata Ali. Ka'allam yakun bihi wajah, seolah-olah mata Ali dua-duanya belum pernah sakit mata. Dan memang setelah itu sampai meninggal dunia, Ali nggak pernah lagi sakit mata. Ali nggak pernah lagi sakit mata, nggak pernah lagi merasakan sakit mata. Lalu diserahkanlah bendera itu kepada Ali. Pada waktu itu Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah mereka kuperangi supaya sampai mereka menjadi seperti kita?" Maksudnya kuperangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita kaum muslimin? Kata Rasulullah, "Tenanglah wahai Ali, jangan terburu-buru. Ya, engkau datangi mereka, kemudian ajak mereka untuk masuk Islam. Dan sampaikan kepada mereka apa yang diwajibkan kepada mereka kalau mereka mau masuk Islam." Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humurun na'am."
humurun na'am. Kata Rasulullah kepada Ali, maka demi Allah, kalau ada satu orang mendapatkan hidayah, Allah beri hidayah melalui dirimu. Kalau ada satu orang Allah berikan hidayah melalui dirimu, itu jauh lebih baik untukmu daripada engkau punya unta merah. Jadi Rasulullah katakan kepada Ali, wahai Ali, Allah kasih hidayah satu orang melalui dirimu, itu lebih baik daripada engkau memiliki unta merah. Unta merah di sini, ingat, unta merah di sini, ini di zaman itu adalah harta manusia yang paling berharga, yang paling mewah. Unta merah itu unta yang paling bagus. Jadi kalau orang punya unta merah, maka dia memiliki harta yang sangat berharga. Jadi di zaman itu unta merah. Nah, kalau di zaman sekarang kita bayangkan apa harta kita yang paling berharga sekarang, atau apa yang menjadi harta yang kalau orang memiliki itu dia menjadi orang yang paling kaya atau yang paling berharganya. Harta itu menjadi harta dia yang paling berharga. Jadi kata Rasulullah, kita bisa ngasih seseorang hidayah, atau Allah ngasih hidayah kepada seseorang melalui diri kita, itu jauh lebih berharga daripada daripada harta yang paling mahal. Jadi setiap zaman tentu saja beda-beda, setiap tempat beda-beda. Ukuran mewah, paling mahal, paling berharga itu setiap zaman, setiap tempat itu beda-beda. Tapi bayangkan kalau kita di negeri kita, apa harta yang dimaksud? Mobilkah? Mobil merek ini, mobil merek itu, atau uang sekian triliun, atau apa begitu? Nah, bayangkan itu lebih berharga daripada harta tersebut. Allah kasih hidayah kepada seseorang dengan lewat diri kita, itu jauh lebih berharga daripada harta yang paling mahal zaman sekarang di tempat kita. Jadi bayangkan apa itu. Nah, kemudian kita bisa ngasih hidayah, atau Allah ngasih hidayah melalui kita kepada seorang, jauh lebih berharga daripada itu. Jadi bayangkan yang seperti itu. Kemudian lihat seberapa berharganya hidayah tersebut. Nah, para ulama mereka berbeda pendapat. Jadi yang dimaksud dengan hidayah di sini, maksudnya apa? Kita bisa bikin seseorang yang non-muslim jadi Islam, jadi muslim. Itu yang dimaksud hadis ini. Paham ya maksudnya? Jadi sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ini maksud hadisnya, kita berdakwah atau kita menyampaikan sesuatu, lalu ada orang kafir atau orang non-muslim tertarik lalu masuk Islam melalui kita, melalui perantaran kita. Nah, itu yang dimaksud hadis ini. Jadi kalau kita bisa begitu, apa yang kita lakukan itu jauh lebih berharga daripada harta yang paling mahal, yang paling mewah sekarang di tempat kita, di negeri kita ini. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jadi ini khusus tentang agama. Jadi sebelumnya kafir jadi muslim. Tapi sebagian ulama lain mereka berpendapat enggak mesti itu. Tapi bisa juga ini maksudnya apa? Ada seseorang dia udah Islam, dia ini muslim, KTP-nya Islam, tapi mungkin dia sholatnya bolong-bolong, atau puasanya bolong-bolong, atau dia enggak berbakti kepada orang tuanya, atau mungkin dia misalnya dia kerja kantoran, dia sering melalaikan amanah yang ada pada dirinya. Lalu kita nasihati dia, kita sampaikan kepada dia sesuatu, atau kita ajak dia untuk berubah, lalu dia berubah. Sholatnya rajin, saumnya full, atau misalnya dia sekarang jadi berbakti kepada orang tua, atau mungkin dia tadi makannya pakai tangan kiri, sekarang makannya jadi pakai tangan kanan terus, gara-gara kita kasih tahu hadis Rasulullah tentang itu. Nah, sebagian ulama berpendapat ini sudah termasuk dalam hadis ini. Apa yang kita lakukan itu termasuk dalam hadis ini. Jadi nggak mesti dia kafir jadi muslim. Tapi begini, dia awalnya nggak tahu, tiba-tiba berubah. Dia mungkin tahu tapi malas-malasan, tiba-tiba setelah kita nasihati dia berubah. Nah, itu sudah termasuk dalam hadis ini. Intinya, kalau berdasarkan pendapat ulama yang kedua, ya,
Apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang, untuk keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, sehingga dia berubah menjadi seperti apa yang Allah inginkan dalam satu hal, satu ibadah, sudah terhitung sebagai mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada unta merah. Jadi hadis ini adalah sesuatu yang cukup membuat kita itu harusnya bersemangat dan nggak bosan, nggak boleh bosan untuk apa? Menyebarkan agama Allah. Ya. Apapun yang kita ilmui dari agama Allah, sampaikan, kasih ke orang. Ya. Kalau kita nggak bisa menggunakan lisan, kita mengarahkannya ke misalnya ke tempat-tempat yang dia mendapatkan penerangan atau nasihat tentang itu, insya Allah sudah cukup. Jadi ini adalah hadis yang Rasulullah sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Maka Ali pun menerima bendera itu lalu memimpin pasukan di hari ke-10. Dan betullah ketika datang tiba di depan benteng, Marhab muncul mengajak duel kayak hari-hari sebelumnya. Dan sebagaimana biasa dengan kesombongan, dengan syair-syair provokatif, ya, Marhab menantang Ali. Ali pun nggak mundur, Ali pun nggak ciut, Ali maju ke depan. Bahkan Ali maju ke depan sambil mengucapkan syair-syair tandingan untuk Marhab. Kata Ali bin Abi Thalib, "Analladzi sammatni ummi Haidarah, kalaithi ghabatin karihil manzarah, ufihim bisai kaila sandarah." Diucapkan syair-syair ini untuk menandingi syair-syair yang diucapkan oleh Marhab. Lalu terjadilah duel antara Marhab dan Ali. Dan ternyata tanpa diduga oleh Marhab, Ali dengan cepat menyelesaikan duel itu. Dalam salah satu riwayat disebutkan, Ali waktu itu berhasil menyarangkan pedangnya ke batok kepala Marhab. Jadi bukan ditusuk, bukan disabet gitu. Tapi apa? Dihantamkan ke kepala Marhab. Kena, terbelah seperti satu biji yang terbelah ketika dihantam pisau. Jadi saking kuatnya tenaga Ali, saking hebatnya pukulan Ali, tebasan Ali itu tidak terbendung mengenai batok kepala Marhab, terbelah dua. Terbelah dua, sebagaimana apa? Buah atau biji yang terbelah. Nah itu bahasanya, istilahnya itu begitu, sebagaimana buah atau biji yang terbelah. Dan ini menunjukkan bagaimana kekuatan Ali. Jadi sampai di sini cukup bagi kita, Ali itu orang kuat. Ali bin Abi Thalib itu sahabat Rasul yang kuat. Dan kita nggak perlu riwayat-riwayat yang dhaif, yang isinya itu Ali di waktu perang Khaibar, beliau mengangkat gerbang, ya, benteng, ya, ada satu benteng, pintunya itu diangkat sama Ali, dilempar ke orang atau dibobol begitu. Ketika para sahabat berusaha memindahkan pintu itu atau gerbang itu, mereka nggak bisa memindahkannya kecuali dengan tenaga beberapa orang. Nah ternyata riwayat tersebut riwayat yang dhaif. Ya. Cukuplah hadis ini cerita bagaimana Ali menghantam dan mengalahkan Marhab dalam waktu cepat, menunjukkan bagaimana kuatnya Ali, bagaimana kuatnya Ali bin Abi Thalib. Selesai Marhab, dan kekalahan Marhab waktu itu di hadapan orang-orang itu cukup membawa pengaruh kepada musuh-musuh yang ada dalam benteng. Maka dengan mudah kemudian pasukan Islam, ya, menggempur benteng itu dan kemudian membobolnya, menerobosnya, masuk ke dalam. Dan ternyata pada waktu itu benteng tersebut dikuasai di hari ke-10, benteng Naim. Jadi benteng tersebut hari 10 bobol, pasukan dipimpin oleh Ali berhasil masuk ke dalam, menguasai benteng. Orang-orang Yahudi yang ada dalam benteng sebagainya melarikan diri ke benteng kedua, benteng So'ab. Nah kemudian tadi ada yang sempat keliru, tadi kita sebutkan Yasir, orang kedua di benteng itu, juga mengajak duel. Setelah Marhab terbunuh, Yasir turun ngajak duel. Ternyata yang meladeninya adalah Az-Zubair. Sama Az-Zubair juga bisa mengalahkan Yasir dengan mudah.
Jadi jagoan-jagoan benteng Naim itu dikalahkan melalui perang atau melalui duel satu lawan satu. Marhab sama Ali, kemudian adiknya Yasir sama Az-Zubair. Az-Zubair ibn Awwam radhiyallahu anhu. Jadi hari itu selesai, benteng Naim ditaklukkan setelah 9 atau 10 hari pengepungan. Nah, maka malam ke-11 Rasulullah mengistirahatkan pasukan. Mereka menguasai benteng Naim. Lalu keesokan harinya mereka bersiap-siap bergerak bergeser ke benteng kedua. Benteng kedua adalah benteng So'ab, dan ini adalah benteng kedua yang terkuat di Khaybar. Pada waktu itu yang ditugasi oleh Rasulullah memimpin pasukan mengepung benteng itu adalah sahabat Ansor yang bernama Al-Hubab bin Munzir. Al-Hubab bin Munzir membawa pasukan Islam mengepung benteng So'ab, dan benteng So'ab itu dikepung selama 3 hari. Jadi kuat, nggak sehari, 3 hari. Lalu pada hari ketiga Rasulullah berdoa dengan doa khusus yang berbunyi, Allahumma innaka qad arafta halahum wa an laysat bihim quwwatun wa an laisa biyadi syai'un u'tihim iyyah. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengetahui bagaimana keadaan mereka, keadaan pasukan Islam. Keadaan pasukan Islam. Dan bagaimana mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk mengepung. Dan pada diriku, di tanganku, aku tidak memiliki sesuatu yang bisa kuberikan kepada mereka. Maksudnya apa? Logistik. Jadi benteng Naim berhasil ditaklukkan 10 hari, itu cukup menguras logistik pasukan. Masuk ke dalam benteng itu, berhasil menguasai benteng itu, mereka nggak mendapatkan logistik tambahan. Lalu mereka gerak ke benteng kedua, berarti persediaan logistik mereka sudah betul-betul menipis. Sampai Rasul berdoa seperti ini, aku nggak punya lagi sesuatu yang bisa kuberikan kepada mereka untuk makan mereka, untuk logistik mereka. Faftah alaihim a'zama husun. Ya Allah, bukakanlah, taklukkanlah untuk mereka benteng Yahudi yang paling banyak makanannya, aktsaroha ta'aman. Taklukkanlah untuk mereka benteng Yahudi yang paling banyak makanannya di dalam. Jadi Rasul berdoa seperti ini di hari ketiga. Maka hari ketiga dimulailah pengepungan benteng So'ab. Dan sebelum matahari tenggelam, benteng tersebut berhasil ditembus dan dikuasai. Ternyata di dalam benteng itu didapatkan banyak makanan. Banyak bahan-bahan makanan yang bisa digunakan oleh pasukan Islam untuk logistik mereka. Maka kata Al-Mubarakfuri di sini, wa ma bi Khaybar hisnun kana aktsara ta'aman minhu. Maka tidak ada di Khaybar benteng yang lebih banyak makanan di dalamnya daripada benteng So'ab. Sehingga para sahabat mereka bisa mengisi kembali, menyediakan kembali logistik mereka. Mereka bisa makan, mereka bisa memulihkan tenaga mereka. Dan bahan makanan di dalam benteng itu betul-betul banyak. Ada ini, ada itu, ada sayur mayur dan seterusnya. Banyak ditemukan di dalam benteng So'ab. Bahkan selain bahan makanan yang mereka dapat, selain bahan makanan yang mereka dapat di dalam benteng So'ab, para sahabat juga mendapati di dalam benteng So'ab ada beberapa manjanik. Ada beberapa manjanik, pelontar batu. Manjanik itu alat pelontar batu. Ya, jadi ada semacam ujungnya itu seperti ketapel, ditaruh di sana, batu besar itu bisa dilontarkan untuk menggempur musuh yang bersembunyi dalam benteng. Manjanik namanya. Manjanik. Kita nyebutnya manjanik, padahal sebenarnya seharusnya minjanik. Ya, seharusnya itu disebutnya minjanik. Jadi ada beberapa minjanik di dalam benteng itu, dan Rasulullah perintahkan supaya minjanik tersebut mereka gunakan. Jadi nggak dihancurkan, tapi digunakan oleh kaum muslimin. Nah, ini benteng kedua. Mereka pun kemudian bergeser besoknya ke benteng Az-Zubair. Benteng Az-Zubair ini termasuk benteng yang kuat juga, dan dikepung oleh kaum muslimin selama 3 hari. Selama
3 hari. Setelah 3 hari ternyata berhasil ditaklukkan. Lalu Rasulullah bergerak ke benteng yang keempat. Jadi 3 hari, berapa tadi pertama? 10. Kemudian 3 hari. Kemudian 3 hari. Nah, lalu setelah itu bergerak ke benteng yang keempat, benteng Ubay. Bergerak ke benteng Ubay. Dikatakan di sini oleh Mubarakfuri, wa faradal muslimuna alaihim al-hisar. Kaum muslimin dipimpin oleh, di sini sebutkan yang memimpin adalah sahabat Abu Dujana. Abu Dujana al-Ansari memimpin pasukan tersebut mengepung benteng keempat. Ya, mengepung benteng keempat. Dan pada waktu itu benteng keempat ini orang-orang Yahudi dalamnya mereka ngajak duel 1 lawan 1. Lalu turunlah 1 orang, duel, kalah. Turun orang kedua, terus begitu. Duel yang ketiga, terus begitu. Dan semuanya kalah. Ya, dalam duel itu oleh Abu Dujana al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi ini benteng yang keempat, dan benteng keempat ini disebutkan di sini ya, bisa ditembus dengan mudah oleh pasukan Islam. Kemudian ketika mereka berhasil masuk, sebagian penghuni benteng melarikan diri ke benteng kelima, yaitu benteng Nizar. Nah, benteng Nizar ini berbeda dengan 4 benteng yang pertama. Benteng Nizar ini adalah benteng istimewa karena terletak di atas bukit. Terletak di atas bukit. Sehingga berbeda dengan 4 benteng yang pertama, benteng Nizar ini benteng Nizar ini nggak mudah ditembus karena posisinya. Bukan karena tebalnya, bukan karena kuatnya, tapi karena lokasinya yang di atas bukit. Sehingga pada waktu itu disebutkan di sini, wa faradal muslimuna ala hadzal hisan asyaddal hisar. Kaum muslimin waktu itu mengepung benteng Nizar ini dengan sekuat tenaga, dengan sehebat-hebat pengepungan. Ya. Dan nggak bisa ditembus, ya. Karena apa? Karena posisinya yang ada di atas bukit, ya, di atas bukit. Dan kaum muslimin pada waktu itu kesulitan, ya, kesulitan untuk menembusnya. Jadi cuma mengepung, menembusnya susah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada pasukan Islam untuk memanfaatkan minjanik yang disita dari benteng Yahudi kedua. Maka dibawalah manjanik yang tadi diambil dari benteng Yahudi yang kedua, benteng So'ab. Kemudian pada waktu itu Rasulullah perintahkan untuk membobol benteng Nizar dengan manjanik itu. Maka itulah sejarah pertama kalinya dalam Islam kaum muslimin menggunakan manjanik. Jadi dilempar batu-batu besar dengan manjanik itu untuk menghantam tembok benteng Nizar. Dan ternyata bobol, tembok benteng itu bobol, sehingga bolongan yang ada di tembok itu dimasuki oleh para sahabat, lalu terjadilah perang yang brutal di dalam. Terjadilah perang yang hebat di dalam. Wadaro kitalun marirun fi dahilil hisan. Ya, terjadilah perang yang berlangsung di dalam benteng. Jadi masuk lewat bolongan yang ada di temboknya, masuk ke dalam, kaum muslimin ke sana, lalu terjadi perang di dalam, perang yang dahsyat. Ya. Dan orang-orang Yahudi yang ada di dalam mereka terdesak, ya, kalah, dan sebagian melarikan diri, ya, ke benteng berikutnya. Nah, di dalam benteng kelima ini, benteng Nizar, kaum muslimin mendapatkan di dalamnya banyak sekali tawanan dari kaum wanita dan anak-anak. Maka mereka pun segera dikondisikan, ya, ditaruh di satu benteng sebagai tawanan-tawanan perang Khaybar. Ya, tawanan-tawanan perang Khaybar. Tip. Dari benteng yang kelima, Rasulullah kemudian mengajak pasukan menuju benteng yang keenam. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa benteng yang keenam, ketujuh, dan kedelapan tidak sempat terjadi perang dahsyat sebagaimana 5 benteng pertama.
Karena ketika mulai mengepung benteng ke-6, pemimpin Yahudi yang masih hidup waktu itu mengirim pesan kepada Rasulullah untuk mengajak damai, memohon kepada Rasulullah untuk berdamai. Ya. Nah, tokoh Yahudi yang dimaksud bernama Salam bin Abil Huqaiq. Namanya Salam bin Abil Huqaiq. Salam bin Abil Huqaiq ini ngajak damai Rasul, dan Rasulullah menerimanya. Ya, Rasulullah menerimanya. Lalu terjadilah pembicaraan di antara mereka. Ya. Dan pada waktu itu pemimpin Yahudi ini meminta kepada Rasulullah supaya menahan diri dari menyerang mereka yang ada di benteng-benteng selanjutnya. Tujuannya adalah untuk menjaga tidak tertumpahnya darah lagi dari kalangan orang-orang Yahudi. Jadi mereka berniat berdamai supaya tidak terjadi jatuhnya korban lagi dari kalangan Yahudi. Dan waktu itu Rasulullah memenuhi tuntutan itu dengan syarat semua orang-orang Yahudi di Khaybar mereka keluar dari Khaybar. Jadi orang-orang Yahudi ini minta damai, Rasulullah mengiyakan dengan syarat mereka pergi semuanya dari Khaybar. Mereka semuanya pergi dari Khaybar, meninggalkan semua harta benda mereka. Meninggalkan semua harta benda mereka di Khaybar. Jadi apa yang ada di Khaybar jangan dibawa. Kemudian lahan-lahan di Khaybar dijadikan sebagai milik kaum muslimin semuanya. Nah, ini syarat yang diajukan oleh Rasulullah, dan tokoh Yahudi yang dimaksud menerimanya. Ya. Tokoh Yahudi yang dimaksud menerimanya. Jadi semua yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi Khaybar jangan dibawa pergi. Kalian pergi, tinggalkan semua harta benda kalian. Jangan ada yang dibawa, meskipun itu emas dan perak. Jadi bahkan uang emas dan perak saja jangan dibawa. Ya. Dan ternyata tokoh Yahudi Khaybar ini menerimanya. Ya, menerimanya. Lalu kata Rasulullah menegaskan di akhir perjanjian, wa bari'at minkum zimmatullah wa zimmatu rasulih in katamtumuni syai'an. Jaminan Allah dan jaminan Rasulnya akan dicabut dari kalian jika kalian menyembunyikan harta kalian sedikit pun. Jadi kalau kalian terbukti menyembunyikan harta kalian, maka nggak ada lagi jaminan Allah dan jaminan Rasul untuk kalian. Dan diiyakan oleh tokoh Yahudi ini. Maka terjadilah kesepakatan dan mereka pun kemudian bersiap-siap hendak pergi dari Khaybar. Nah, ketika dalam keadaan mereka sedang bersiap-siap seperti itu, tiba-tiba ada salah seorang Yahudi yang membocorkan rahasia tokoh Yahudi tadi itu. Siapa? Ibnu Abil Huqaiq. Jadi sampaikan kepada Rasulullah, tokoh Yahudi yang dimaksud menyembunyikan sebagian emas dan perhiasan di satu tempat. Dan kalau begini berarti apa? Pengkhianatan. Maka Rasulullah segera cek laporan itu, kemudian ditemukan betul ada harta yang disembunyikan, dan ini berarti pelanggaran atas kesepakatan yang ada. Lalu Rasulullah hukum mati tokoh Yahudi yang tadi mengajak berdamai. Maka dihukum matilah Ibnu Abil Huqaiq. Dia dianggap sebagai pembatal kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, setelah itu Rasulullah SAW beliau menyuruh para sahabat untuk mengondisikan semua tawanan dan harta rampasan perang. Dan pada waktu itu terkumpul banyak sekali ghanimah dari benteng-benteng Yahudi yang telah dikuasai. Disebutkan di sini Al-Mubarakfuri, wa yadullu ala kasrati maghanim ma rawahul Bukhari an Ibni Umar. Dan yang menunjukkan banyaknya ghanimah Khaybar waktu itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi di sini beliau rahimahullah Sofiyur Al-Mubarakfuri membawakan satu nas
untuk menunjukkan betapa banyak harta rampasan dari perang Khaybar. Dan riwayat yang dimaksud datang dari sahabat Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kata Ibnu Umar menggambarkan betapa banyaknya ghanimah Khaybar waktu itu, ma syabi'na hatta fatahna Khaybar. Kata Ibnu Umar, kami gak pernah makan sampai kenyang sampai ditaklukkannya Khaybar. Jadi bayangkan hadirin jamaah sekalian, selama 7 tahun para sahabat muhajirin tinggal di Madinah, mereka nggak pernah makan sampai kenyang. Sampai akhirnya takluk Khaybar. Pada waktu terjadi penaklukan Khaybar, sebagian ghanimah dikirim ke Madinah. Lalu sejak saat itu hasil panen lahan-lahan Khaybar dikirim juga setengahnya ke Madinah. Sehingga sejak saat itu mereka bisa makan sampai kenyang. Yang serupa dengan ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma futihat Khaybar, qulna al-an nashba'u minat tamar." Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditaklukkan Khaybar, kami berkata satu sama lain, sekaranglah kita bisa makan sampai kenyang, sekaranglah kita bisa makan kurma sampai kenyang. Jadi Aisyah juga menyebutkan hal yang mirip. Dengan adanya penaklukan Khaybar, mereka mulai bisa makan sampai kenyang. Mereka bisa makan sampai kenyang. Artinya sebelum itu kondisi ekonomi mereka memang pas-pasan, memang kurang. Bahkan disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau sahabat lainnya bahwa Rasulullah itu tidak pernah makan sampai kenyang kecuali ketika diundang oleh sahabat beliau. Jadi beliau pribadi, beliau itu makanan beliau itu sedikit. Untuk beliau dan keluarga beliau itu sedikit, sampai mereka pun kalau makan, misalnya makan siang atau makan malam, itu enggak sampai kenyang. Bukan karena berhentilah sebelum kenyang, bukan. Tapi apa? Makanannya sedikit. Bahan makanannya sedikit. Jadi ketika sudah habis, mereka belum kenyang. Rasulullah itu makan sampai kenyang itu kalau diundang sahabat. Ada sahabat undang makan. Nah disitulah Rasulullah bisa makan sampai kenyang. Misalnya ada sahabat baru panen, baru metik kurma, baru panen kurma, atau baru nyembeli domba, Rasulullah diundang. Nah pada waktu itulah momen Rasulullah bisa makan sampai kenyang. Di luar itu beliau makan gak sampai kenyang karena bahan makanannya sedikit. Ingat, bukan karena berhentilah sebelum kenyang, bukan itu ya. Dan sekali lagi ini menunjukkan bagaimana kondisi ekonomi Rasulullah para sahabat. Artinya kalau diantara kita sekarang mengeluh kondisi ekonomi sekarang kita lagi kurang, lagi susah dan seterusnya. Ingat dulu Rasul para sahabat itu bertahun-tahun. Kita kalau meskipun kita susah, kita makan bisa sampai kenyang, ya kan? Sampai sendawanya itu berkali-kali gitu. Beliau dan para sahabat muhajirin itu nggak bisa kayak begitu. Mereka itu betul-betul kekurangan. Sampai terjadi penaklukan Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Dan itu ya karena apa? Karena melimpahnya ghanimah dari Khaybar. Baik, hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah, inilah akhir dari perang Khaybar. Terjadi penaklukan atas benteng-benteng Khaybar. Kemudian perang bentrok senjata sendiri berlangsung selama pengepungan 5 benteng pertama. Setelah itu terjadi perjanjian damai. Musuh menyerah, mereka bersedia mengikuti tuntutan Rasulullah, dan setelah itu Rasulullah mengondisikan Yahudi-Yahudi yang ada di Khaybar berikut dengan tawanan dan ghanimah masing-masing. Dan sebagaimana kebiasaan Rasulullah, kalau beliau berperang lalu berhasil memenangkan perang seperti ini, beliau tidak langsung pulang. Beliau biasanya tinggal dulu selama 3 hari di tempat musuh. Dan bagaimana Rasulullah berada di tempat musuh, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.